Agnia dari komunitas mencegah bullying sejak dini. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu gak sih bullying itu apa? Atau pernah dengar gak sih bullying itu apa? Pernah. Apa coba? Perundungan. Kan sama aja kayak bullying. Ya. Nah, aku punya satu tontonan video untuk teman-teman lihat. Nah, teman-teman, kira-kira dalam sebuah video tayangan tersebut anak kecil itu tuh kenapa ya? Coba. Dijailin, bener. Terus digimanain itu? Ya, betul. Nah, teman-teman, bullying merupakan perilaku agresif yang bisa melukai seseorang secara fisik, verbal, maupun non-verbal. Fisik verbal biasanya berupa omongan atau kata-kata yang menyakitkan. Seperti kayak teman-teman di sini ada gak sih teman kalian yang manggil dengan panggilan nama hewan atau panggilan nama orang tua? Nah, itu juga termasuk ciri-ciri bullying yang tanpa kita sadari. Terus ada juga bullying fisik. Bullying fisik ada kayak kalian pernah gak sih kayak lihat kita lagi duduk gak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba teman kita ada yang dorong, ada yang jambak, atau gak ada yang mukul. Nah, atau gak kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba didorong, dipukul. Ada gak sih yang kayak gitu? Ada banyak. Nah, kalian jangan takut ya untuk melawan hal itu. Terus ada bullying sosial. Bullying sosial biasanya dilakukan dari teman ke teman. Jadi dia tuh iniin temennya gitu. Kayak temennya tuh biar ikut-ikutan ke hal yang tidak baik. Ya, menghasutnya, betul. Terus ada bullying dunia maya atau cyberbullying. Biasanya itu berupa bullying lewat foto atau video. Biasanya nih ada teman kalian yang tiba-tiba nyebarin foto kalian kayak ngerasa kalian tuh jelek itu, tapi disebarin sama kalian. Atau enggak yang suka bikinin stiker temennya siapa? Nah, itu juga termasuk ke dalam bullying loh teman-teman. Di Indonesia sangat banyak sekali penyebab bullying. Kayak terlansir dari data Komunitas Perlindungan Anak mencapai 226 korban bullying pada tahun 2022. 2022 aja udah sebanyak itu. Apalagi sekarang. Ayo mulai dari sekarang kita harus mulai dengan aware terhadap lingkungan sendiri, bahkan terhadap diri sendiri ya, terutama terhadap diri sendiri. Kita harus memulai dengan merasa kalau kita tuh aman di lingkungan yang aman. Kita hindari lingkungan yang tidak aman. Terus penyebab bullying juga bisa membuat kita merasa tidak aman, merasa putus asa, merasa tidak semangat sekolah, merasa tidak aman dalam lingkungan atau bersosialisasi, susah bersosialisasi, betul nggak? Betul. Coba kalau kita tiba-tiba dikucilkan sama teman, pasti kita ngerasa sendiri, ngerasa tidak bersemangat. Bener nggak? Coba ada yang pernah kayak gitu nggak? Nah, faktor penyebab bullying juga bisa disebabkan oleh lingkungan, keluarga, sosial, bahkan diri sendiri. Karena merasa tidak percaya diri, terus kita berusaha menjauh dari orang lain, itu juga bisa disebabkan oleh orang yang pengen menguasai orang lain. Itu bisa seenaknya loh ke diri sendiri, ke diri kita. Nah, jenis-jenis bullying dialami siswa. Bullying fisik mencapai 55,5% dan bullying verbal
mencapai 29,3% dan bullying psikologis mencapai 15,2%. Bullying fisik lebih banyak di antara bullying verbal dan bullying psikologis. Bullying fisik sering dilakukan oleh anak-anak atau bahkan orang dewasa juga sering dilakukan. Bullying fisik bisa sangat merubah seseorang menjadi tidak percaya diri, menjadi takut. Bahkan banyak sekali korban bullying yang bunuh diri karena dibully fisiknya. Korban bullying berdasarkan jenjang pendidikan, jenjang SD mencapai 26%, SMP mencapai 25%, dan SMA mencapai 18,75%. Dari sejak SD aja sudah banyak sekali korban bullying, apalagi tingkat SMA, SMP. Nah, bahkan di tempat kerja pun banyak sekali yang melakukan bullying, tidak hanya sekolah. Maka dari itu, kita mulai sejak dini untuk mencegah bullying. Dimulai dengan hal-hal kecil kayak seperti memanggil teman dengan panggilan yang baik, dengan panggilan nama dia, jangan mengucilkan dia, mencoba kayak kita tuh tetap harus ramah, terus beretika, menghargai seseorang. Nah, bullying daring juga banyak sekali terjadi pada umur 14 tahun sampai 25 tahun. Itu bisa berupa foto dan video. Penyebaran foto, video seperti yang aku bilang tadi, kayak ada yang bikin stiker. Nah, stiker yang jelek teman-temannya nih, foto-foto tanpa izin, juga itu termasuk bullying loh. Maka dari itu gak boleh ya, gak boleh melakukan seperti itu. Gak boleh ya? Ya. Terus gak boleh manggil teman dengan panggilan nama hewan ya? Ya. Gak boleh ya, mulai dari sekarang. Nah, gak boleh panggil-panggil dengan kayak gak sopan ya. Kita gak tahu loh kalau teman kita itu merasa sakit hati dengan omongan kita. Oke? Betul. Gak boleh ya. Iya. Takutnya nanti ada yang sakit hati, terus dia merasa sendirian karena dijauhi. Coba dari sekarang kita mulai sapa atau mulai mendekati teman kita, kayak berusaha ajak ngobrol. Senyum kalian bisa mengubah seseorang untuk tetap semangat. Terus kayak tindakan kalian membela ketika ada seseorang atau teman kalian yang didorong atau disakitin, itu bisa menyelamatkan teman kalian loh. Maka dari itu kalian harus tetap menjaga komunikasi yang baik ya. Terus banyak sekali faktor-faktor dari bullying. Biasanya rasa tidak aman seperti tadi, terus rasa kayak misalkan dari lingkungan keluarga juga bisa loh teman-teman, kayak dari keluarga. Nah, biasanya dari keluarga kenapa ya? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa tuh? Coba aku nanya, kan ada yang tahu nggak? Biasanya kalau dari keluarga kenapa? Banding-bandingkan. Kalau dari misalkan bullying teman, kenapa biasanya? Karena kulitnya hitam, Biasanya rambutnya keriting. nah, itu juga termasuk bullying loh, fisik ya. Nah, coba apalagi yang kayak di lingkungan kalian ternyata tanpa disadari itu tuh bullying gitu. Kayak coba dari sekarang, ada nggak teman-teman yang merasakan kayak bullying gitu? Ada. Coba kenapa? Nah, terus apa lagi? Dibikin stiker muka aku. Biasanya kenapa? Gara-gara apa
seperti apa? Diam aja. Diam. Terus apa lagi selain diam? Merenungi. Nah, dari sekarang gak boleh ya, gak boleh diam aja. Kalian juga harus bisa melawan, harus bisa melindungi diri sendiri. Kalau ada teman kalian yang terbuli atau seperti itu, kalian harus ngapain? Lapor. Ke siapa? Orang tua. Sebelum melapor, kalian juga harus bisa membela teman kalian. Harus bisa melawan juga orang yang salah. Oke? Oke. Nah, menciptakan lingkungan bebas perundingan. Mulai dari sekarang, ciptakan lingkungan yang bebas perundungan. Oke? Oke. Dimulai dari apa tadi? Jangan saling mengejek. Nah, terus apa lagi? Membeda-bedakan teman. Iya, betul. Nah, perundungan adalah masalah serius yang memerlukan tindakan nyata dari kita semua. Dengan bekerja sama, kita dapat melawan perundungan, mendukung para korban, dan menciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk semuanya. Kalau lingkungan kita aman, terus kitanya pasti ngerasa aman. Oke, maka dari itu sebarkan kebaikan dan bersuaralah melawan perundungan. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.